sebelum kita mulai tutorialnya, alangkah baiknya yang belum subscribe dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membahas ya soal sosial kultural, sekalian pembahasan atau jawabannya. Oke, kita mulai. Yang pertama, ini soal sosial kultural itu part 5 ya. Nomor 1, siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari, sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Maka sikap Anda: A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. B. Mengabaikan karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. D. Menolongnya, kemudian membawanya ke rumah sakit. E. Mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Jawabannya D. Menolongnya, kemudian membawanya ke rumah sakit. Nomor 2. Bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? A. Takut dan trauma saat berada di jalan. B. Tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. D. Hanya asik menonton tanpa melakukan sesuatu. E. Sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. Jawabannya C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Selanjutnya, nomor 3. Hubungan dengan rekan kerja yang baik dapat tercermin dalam bentuk seperti apa? A. Relasi yang baik butuh waktu agar bisa tercipta. B. Saat atasan memberikan tugas kepada kita. C. Saat kita sedang membutuhkan bantuannya. D. Sering saling membantu untuk rekan mengalami kesulitan. E. Saat kita sedang mengalami keberhasilan. Jawabannya D. Sering saling bantu saat rekan mengalami kesulitan. Nomor 4. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah: A. Ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya. B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. C. Tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya. D. Mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut. E. Melaporkan pada atasan agar segera ditegur. Jawabannya B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. Nomor 5. Ketika saya sedang naik motor di jalan mendekati kampus tempat saya kuliah dulu, saya melihat salah seorang dosen saya yang dulu terkenal sangat galak sedang jalan kaki. Saya akan: A. Berhenti dan menyalami dosen tersebut. B. Diam saja dan pura-pura tidak tahu. C. Langsung menambah kecepatan agar tidak terlihat. D. Dalam hati masih menyimpan dendam karena pernah dimarahi. E. Menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Jawabannya E. Menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Nomor 6. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. B. Melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. D. Memvideo dan foto selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah. E. Menelpon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Jawabannya A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat. Nomor 7. Ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet, sedangkan bengkelnya terdekat berjarak 100 meter dari rumahnya. Yang akan saya lakukan adalah: A. Menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut. B. Menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. C. Menanyakan apa yang terjadi. D. Membantu membawa sepeda motor itu ke bengkel.
E. Memanggil petugas bengkel. Jawabannya D. Membantu membawakan petugas sepeda motor itu ke bengkel. Nomor 8. Akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut menurut saya, A. Ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. B. Ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih baik. C. Ingin menghujat semua stasiun televisi di media massa. D. Ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. E. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Jawabannya E. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Nomor 9. Teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai. Sikap saya: A. Memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. B. Menggunakan untuk keperluan saya. C. Menyimpannya sebagai kenangan. D. Menggunakan untuk menyenangkannya. E. Menyimpannya dan tidak akan menyentuhnya. Jawabannya B. Menggunakannya untuk keperluan saya. Nomor 10. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda: A. Menganggap perbedaan bukan masalah. B. Berusaha memahami perbedaan tersebut. C. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. D. Biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. E. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Jawabannya E. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.